Banua, senang sekali kita Kristi Pelealu boleh hadir kembali bersama Ngoni Samoa di program Manjong Ngopi. Nah, di Manjong Ngopi kali ini spesial karena kita lagi ada di salah satu studio tempat olahraga yang ramai didatangi. Nah, teman tahu kan kalau misalnya di tengah-tengah pandemi ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan ataupun orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Tapi ada juga yang tetap bertahan di situasi seperti ini di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya adalah instruktur dance sport yang so banyak sekali orang kenal di Sulawesi Utara, khususnya juga di Kota Manado tentunya, yaitu Kak Deborah. Halo. Halo. Iya. Apa kabar ini, Kak? Luar biasa. Luar biasa. Nah, ini memang sebanyak sekali orang kenal. Biasanya kalau hari-hari itu ada yang ikut untuk olahraga atau bagaimana? Iya, kan studio saya memang spesial untuk olahraga dengan dance ya. Iya. Jadi kalau setiap sore sampai malam memang ada banyak aktivitas olahraga dengan dance. Tapi kalau untuk pagi sampai siang sebetulnya saya juga menjadi guru kan di salah satu sekolah di Manado Independent School. Oke, berarti guru olahraga begitu, Kang? Kalau di sana lebih tepatnya guru dance dengan guru balet. Oh, guru balet ternyata ya. Nah, biasanya kesini-sini kalau di tengah pandemi begini lebih banyak orang yang tertarik untuk ikut atau ada sedikit berkurang? Justru lebih banyak. Justru di tengah pandemi begini studio saya lebih nambah lagi, lebih banyak lagi. Semakin banyak, biasanya berapa orang kalau ikut sering? Memang kita kan sebetulnya ada peraturan harus kita batasin ya. Iya. Jadi kita buka beberapa kelas itu. Jadi kadang dulu seminggu cuma 2 kali, kadang sekarang karena kita mau kasih jarak-jarak, otomatis kita akan tambah hari kan. Jadi seminggu ada berapa kali, ada yang setiap hari, ada kelas terus. Kebetulan juga teman-teman anak buah asisten instruktur Sumba juga banyak yang bisa bantu di studio kita. Jadi kurang lebih disesuaikan dengan lokasi kita. Kalau memang kapasitasnya ruangannya boleh mencapai 75 orang, kita cuma terima member satu kali kelas sekitar 40 orang, 35. Kalau membernya, kalau studio kita bisa mencapai orang 20 misalnya, yang kecil itu ya kita paling terima cuma orang 12. Tergantung tempatnya, Kang. Oke, nah biasanya kalau sekarang itu setelah dalam musim-musim pandemi ini kan banyak sekali ada usaha-usaha yang tutup begitu. Nah kalau dari kakak sendiri lebih banyak menutup atau membuka sekarang? Lebih banyak membuka. Wah, berarti lebih banyak dibukakan jalan sama Tuhan. Iya. Oke, berarti pandemi ini ada dampak atau enggak sebenarnya? Dampak buat saya pandemi dan nggak pandemi, dampak hidup saya selalu positif. Wah, menarik ini. Positifnya apa kira-kira? Orang-orang sekarang banyak pikiran-pikirannya lebih ke negatif karena ada virus dan lain-lain. Dari Kak Deborah ini sendiri positif. Apa kira-kira positifnya? Sebetulnya semua kembali ke orang masing-masing sih. Kalau setiap orang menghadapi kehidupan ini dengan selalu berpikiran yang positif, saya yakin kok semua yang terjadi pasti kita akan ambil hikmahnya sehingga kita akan mendapatkan dampak yang positif. Kalau kita hidup selalu setiap masa yang datang kita ambil negatifnya, otomatis dampaknya akan negatif ke diri kita. Jadi kalau setiap kali apapun masa terjadi, entah mau pandemi, entah enggak pandemi, entah mau ada PHK ataupun enggak ada PHK, kalau kita menghadapinya dengan sisi positif, dampaknya pasti positif ke kita. Iya, ini gitu. memang pagi-pagi memang terang so menginspirasi sekali Kang. Iya. Nah, kan tadi Kakak sempat bilang kalau misalnya setiap apapun yang terjadi itu harus ada hikmahnya begitu. Nah, kalau pandemi ini hikmahnya ke Kakak sendiri apa? Kalau hikmahnya pandemi, khususnya pandemi ya, ke saya pribadinya ya, mungkin saya lebih boleh bersosialisasi tidak hanya dengan orang-orang di Manado, tapi sampai ke luar kota, bahkan ke luar negeri. Karena apa? Karena untuk bidang saya, kayak untuk Sumba, untuk dance, saya puji Tuhan dipercayakan banyak memegang acara-acara virtual. Nah, kalau acara virtual itu kan tidak hanya menyakup Manado, sampai luar kota, bahkan luar negeri, itu semua boleh saling mengenal, boleh saling support, otomatis ya kalau untuk pribadi saya pasti nama juga semakin orang mengerti, orang kenal, itu yang kita rasa luar biasa Tuhan kasih ke saya gitu loh. Biarpun pandemi ini lewat virtual, lewat online pun tetap pekerjaan saya jalan lancar-lancar semua, bahkan lebih gitu, lebih bertambah lagi, koneksi juga lebih bagus, lebih banyak koneksi jaringan gitu. Nah, ini kan biasanya
di tengah pandemi ini orang lebih banyak berkreatif toh. Banyak sekali orang berusaha untuk membuat sesuatu. Nah, virtual itu salah satu jalan juga untuk membuka, atau di awal-awal sempat bingung enggak kira-kira mau bikin apa ini acara, pernah Enggak sih. enggak pernah tutup dari awal Enggak pandemi? pernah tutup. Jadi sebelum ada virtual, sebelum lagi booming virtual sebelumnya itu saya sudah pernah buat iklan. Waktu itu memang pertama kali corona lagi top-topnya kan studio semua tutup semua ya, termasuk studio saya tutup ya. Sekitar 3 atau 4 bulan kan tutup semua. Sampai acara yang di kawasan pun yang Car Free Day kan juga tutup karena memang enggak boleh. Itu saya bikin iklan bahwa saya bersedia menjadi guru private ke rumah. Oh, oke. Ya, jadi mungkin orang takut ke rumah, kita kan datang ke rumah, kita akan pakai masker, kita akan cek suhu tubuh dulu, kita kan privat. Satu rumah hanya bisa 2 orang, mungkin mama dengan anak atau mungkin satu rumah saja gitu loh. Itu dari pertama situ, akhirnya dari privat itu lumayan sih. Dokter-dokter panggil, kemudian ya pengusaha-pengusaha panggil, telepon, ada privat, ibu-ibu, pejabat begitu kan. Dari situlah kemudian kenapa kita nggak bikin Sumba online ya? Aku bilang begitu. Coba bikin Sumba online, Sumba Zoom. Kebetulan juga kan kita punya wadah di Sumba, ada komunitasnya juga ya. Juga ada email-email dari pusat kan. Ternyata dari pusat pun juga meng-email bahwa alangkah baiknya kalau kita mengadakan virtual Sumba, jadi Sumba Zoom gitu. Jadi dari situlah akhirnya kita ya memberanikan diri dari nggak ngerti apa-apa, yang nggak terlalu pinter tentang teknologi per laptopan itu, per komputeran kan dulu nggak begitu ngerti ya, tapi karena dipaksa untuk mengerti, akhirnya kita belajar dan salah satunya positifnya juga lebih pinter sekarang, tahu cara gunakan ini, tahu cara itulah. Jadi pokoknya segala yang terjadi itu aku selalu berusaha untuk ngambil Tuhan, aku harus apa ya, supaya kita tuh nggak panik, tapi kita tuh bisa berkreasi. Jadi jangan menyalahkan keadaannya Tuhan kasih, tapi ini ya Tuhan kasih supaya kamu tuh bisa lebih maju. Betul. Apa yang bisa kamu lakukan dengan keadaan sekarang? Selain kita punya Tuhan, kita kan juga punya kepintaran. Kita harus bisa menggunakan apa yang harus kita lakukan supaya kita terus hidup. Walaupun banyak orang yang mungkin kandas, tapi kita enggak boleh seperti mereka, kita harus bangkit. Jadi ya udah, coba bikin Sumba. Pertama cuma cuma 10 orang. 10 orang oke. Naik 15, naik 20. Sekali-sekali kita bikin free. Kalau kita bikin free banyak sekali yang datang. Terus suatu saat ada juga dari luar negeri ngajak join luar negeri. Akhirnya dari luar negeri kan samakan jam dengan kita kan beda jam ya. Akhirnya kita pasti harus pagi, di sana malam. Oke, kita bikin boleh lumayan banyak. Kemudian puji Tuhan juga kemarin dari brand ambasadornya Indonesia, Denada, kan dia Sumba brand ambassador. Dia telepon ke kita, kolaborasi yuk. Dia Singapura, saya Indonesia di Manado, kita kolaborasi Denada dengan saya. Minggu depan saya mau kolaborasi dengan Lisa Natalia. Luar biasa ya, memang membawa pandemi, membawa berkah begitu berarti. Maka kita bilang nggak cuma Manado, bahkan sampai luar negeri kita boleh kenal, kita boleh ada koneksi jaringan. Kemudian Lisa Natalia juga ada di California kan dia, jadi dia jamnya beda dengan kita sesuaikan. Oke. Nah ini di tengah pandemi ini tetap bertahan, tentu juga kan sama tadi kakak bilang itu butuh pemikiran begitu ya, harus belajar hal baru. Nah, orang akan bahas nanti ini, kakak berarti seberapa tahun kalau untuk di pekerjaan sebagai dance sport ini, instruktur dance sport? Sebetulnya kalau tanya pekerjaan berarti kan berbau profesional ya, berbau bayaran kan berarti. Sebetulnya kalau mau ngomong bayaran, aku dari SMA tuh sudah bayar. Ternyata dari SMA pernah dari SMA sudah dibayar begitu ya untuk pekerjaan ini. Ngajar ada kelas itu udah dapat bayaran. Siap, orang akan bahas setelah yang satu ini bagaimana sebenarnya kisahnya sampai sesukses sekarang. Tapi setelah yang satu ini tetap di Manjo Ngopi.